Alur cerita, Tales of Herding Gods. Chapter 297. Hati Kinmu sedikit bergerak, tetapi ketika dia melihat tanda pada pedang lagi, dia tidak bisa lagi melihat kata Riang. Seolah-olah tanda-tanda yang mengalir sebelumnya hanyalah halusinasi di pihaknya. Namun, itu bukan halusinasi, kata Riang telah benar-benar muncul. Pedang ini yang disebut Charefrey, apakah itu terkait dengan Charefrey Village? Dia tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Mungkinkah Charefrey Sword berasal dari Charefrey Village? Namun, bagaimana itu menjadi pedang yang patah? Mengapa pedang patah ini kembali normal ketika bertemu potongan logam yang tidak diketahui itu? Semua ini tampaknya ditakdirkan oleh takdir. Itu ditakdirkan bahwa pedang Charefrey yang rusak akan mendarat di tangan Istana Emas Roland dan ditakdirkan bahwa Heavenly Senchult akan mendapatkan potongan logam itu. Itu ditakdirkan bahwa Kinmu akan mencuri pedang yang rusak dari Istana Emas Roland dan ditakdirkan untuk meletakkannya di dekat logam itu. Itu ditakdirkan untuk Charefrey Sword untuk kembali normal. Ketika ada terlalu banyak kebetulan, itu tidak bisa menjadi kebetulan lagi. Sebaliknya, harus ada semacam kekuatan yang bisa memfasilitasi semacam kebetulan ini. Sister Siang, potongan logam itu dari luar angkasa? Kapan itu tiba? Tanya Kinmu. Mulut Siun Siang menganga, dan dia tidak bisa kembali ke akal sehatnya setelah terkagum-kagum dengan pergantian peristiwa untuk sementara waktu. Ketika dia tenang, dia memutar matanya ke arahnya. Itu dari luar angkasa, tapi aku tidak jelas kapan itu benar-benar tiba. Aku harus meminta nenek buyutku untuk memeriksanya. Jangan panggil aku Sister Siang. Ketika Anda mengatakannya dengan penuh kasih, saya merasa seperti Anda menggunakan ucapan manis dan kata-kata manis sambil berpikir untuk menyingkirkan saya di hati Anda. Kinmu bergumam, kalau begitu, saintes bisa membantuku memeriksa asal-usul bongkahan logam ini. Siun Siang mengeluarkan cerminnya dan memutarnya 2 putaran. Sebuah cermin muncul di cermin dan nenek buyut si famili muncul di sisi lain. Siun Siang membuat pertanyaan dan nenek buyut keluarga si tercengang. Sesuatu seperti itu benar-benar terjadi? Beri aku waktu sebentar, biarkan aku periksa. Logam ilahi seperti itu seharusnya sudah direkam. Tidak lama kemudian, nenek buyut si famili kembali dengan sebuah buku dan berkata, logam ilahi itu datang dari luar angkasa. Itu muncul 16 tahun yang lalu. Catatan menyatakan bahwa pada musim dingin 16 tahun yang lalu, cahaya ilahi melesat melintasi langit dan turun ke lembah hantu. Murid-murid aliran sesat pergi untuk menyelidiki dan menemukan puluhan korban. Mereka mengambil bongkahan logam ilahi ini di sana dan menawarkannya ke gudang harta karun. 16 tahun yang lalu, Kinmu sedikit terkejut. Sejak ia dijemput oleh nenek Si, 15 tahun telah berlalu, sementara bongkahan logam ilahi yang memperbaiki pedang yang patah itu muncul di musim dingin 16 tahun yang lalu. Ini sangat dekat dengan ketika dia dijemput. Dalam hal itu, apakah ada orang dari Istana Emas Roland di sekitarnya? Tanya Kinmu buru-buru. Nenek buyut keluarga si bingung dan menatapnya sambil bertanya, bagaimana Cul-Cul tahu ini? Lembah hantu terletak di belakang zona lidah bebek yang ada di depan Kingman Pass. Saat itu, para murid dari kultus suci kami menjaga Pas Kingman ketika cahaya ilahi terbang turun. Para murid dari kultus suci kami melihat cahaya dan segera memasuki zona lidah bebek. Berbatasan dengan barbarian di Empire yang memiliki dukun besar dan raja dukun dari Istana Emas Roland yang sedang dijaga, jadi mereka juga pergi untuk menyelidiki. Kultus suci kehilangan Master Hall dan puluhan praktisi seni ilahi sementara Istana Emas Roland juga kehilangan banyak orang. Saya pernah mendengar bahwa situasinya sangat pahit. Mereka menderita kerusakan parah dan tidak punya pilihan selain mundur dari lembah hantu. Dukun besar dan raja dukun Istana Emas Roland tampaknya memiliki pedang yang patah. Hati Kinmu diaduk. Jadi begitulah. Pedang yang patah dan logam ilahi berasal dari 16 tahun yang lalu. Heavenly Devil Cult mendapatkan logam ilahi sementara Istana Emas Roland mendapatkan pedang yang patah. Mereka berdua sebenarnya satu sekaligus, jadi ketika dua harta ini disatukan, mereka menjadi lengkap. Lembah hantu reruntuhan besar. Aku pasti harus pergi ke sana dan melihatnya, dia berpikir sendiri. Nenek buyut keluarga si berkata, lembah hantu di zona lidah bebek sangat berbahaya. Kultus suci telah pergi untuk mencari beberapa kali lagi tetapi tempat itu penuh dengan bahaya sehingga mereka mundur tanpa masuk lebih dalam. Kinmu berterima kasih pada wanita tua itu. Meskipun Siun Siang adalah orang suci, nyonya keluarga Si, wanita tua ini, adalah orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas keluarga Si.
Dia memiliki posisi yang sangat tinggi dalam Heavenly Devil Cult yang pernah menjadi orang suci sebelum menyerahkan posisinya kepada Nenek Si. Si Yunxiang menyingkirkan cermin perunggu dan melirik pedang di tangannya. Master kultus besar, pedangmu. Qin Mu segera mempererat cengkeramannya pada cara Fresh Sword dan berkata dengan hati-hati, ini adalah pedang ibu dari pelet pedang, aku tidak bisa memberikannya padamu. Si Yunxiang tertawa terbahak-bahak. Aku tidak bilang aku menginginkannya. Aku hanya ingin tahu apakah setelah kamu menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk ini, apakah pelet pedangmu bisa selesai? Pelet pedang memiliki kata pelet yang berarti bentuk lingkaran. Menyatukan beberapa ribu pedang menjadi bentuk melingkar membutuhkan perhitungan yang sangat hebat. Lengkungan bagian bawah gagang harus berupa bola bundar yang terbagi menjadi 8.000 bagian. Setiap bagian harus persis sama dan harus akurat untuk digit mohu. Qin Mu agak sombong. Perhitungan saya selalu bagus. Ling Yuxiu dan Si Yunxiang cemberut padanya. Qin Mu tertawa dan mempererat cengkeramannya pada cara Fresh Sword, mengirimkan ki vitalnya ke dalamnya. Seketika, pedang ibu dan pedang anak terhubung, merasakan satu sama lain. Pedang-pedang tajam menghembus di udara, dan dalam sepersekian detik, lampu pedang memenuhi bagian dalam pabrik manufaktur. Qin Mu bergetar pedangnya, dan tak terhitung lampu pedang mendesing ke arahnya. Ketika mereka bertabrakan, mereka menghilang satu demi satu. Wajah Qin Mu menjadi semakin merah saat dia mendengus. Paha dan lengannya bergetar. Tiba-tiba, lempengan batu di bawah kakinya pecah, dan sepatunya hancur karena tekanan. Masih ada banyak lampu pedang terbang dengan gemuruh ketika Qin Mu menghilang. Dia telah tenggelam ke tanah dari tekanan dan menciptakan lubang besar di pabrik manufaktur. Ling Yuxiu dan Si Yunxiang keduanya terkejut. Mereka segera melompat maju dan berkata dengan suara nyaring, ayo cepat dan selamatkan Master Sesat. Murid-murid lain dari Heavenly Crafts Hall yang berada di pabrik manufaktur bergegas dan mendengar gemuruh dari bawah tanah. Pelet pedang itu terlalu berat dan terus menekan Qin Mu ke tanah. Dari gemuruh di bawah, ia harus tenggelam hampir 15 meter saat itu. Semua orang berencana untuk menggali lubang untuk menyelamatkan Qin Mu ketika suaranya yang membosankan datang dari bawah tanah. Aku baik-baik saja, pedangnya terlalu berat, semua orang membuat jalan. Semua orang segera berserakan ketika mereka melihat pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lubang besar seolah-olah itu adalah pegas. 8.000 pedang menari di langit sebelum menikam diri mereka sendiri ke tanah, membuat pedang itu gemetaran tanpa henti. Qin Mu melompat keluar dari lubang besar dan mendarat di kedua kakinya. Namun, kakinya masih bergetar dan kulitnya tidak terlalu bagus. Dia mengayunkan pedangnya sekali lagi, dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya datang berdesing. Namun, Qin Mu telah mempelajari pelajarannya dan bergerak untuk berdiri di atas tumpukan potongan besi hitam di pabrik sambil mengarahkan ujung pedang ke bawah. 8.000 pedang bergabung bersama dan membentuk pelet pedang. Seperti yang dia katakan, bagian bawah pedang bergeser dari banyak pedang yang bisa membentuk bola bundar besar. Itu sempurna tetapi untuk kesalahan di digit mohu. Namun, pelet pedang ini sangat besar. Itu memiliki radius 6 meter. Jara melihat pelet pedang yang sangat besar, Ling Yuxiu tidak bisa tidak mengatakan ketika dia berjalan mondar-mandir di sekitar bola pedang dengan kepala terangkat untuk memeriksanya. Qin Mu mengeksekusi kekuatan sihirnya, dan pelet pedang besar mulai menyusut. Ketika menyusut hingga batasnya, ia masih memiliki jari-jari 3 kaki. Ki vital Qin Mu sudah dimobilisasi sampai batasnya, dan wajahnya merah karena menahan napas, tapi dia masih tidak bisa mengecilkannya lebih dari itu. 8.000 pedangnya terbang semua bisa menyusut menjadi 1 inci. Tetapi karena ada terlalu banyak pedang, pelet pedang itu masih sangat besar. Waktu yang saya gunakan untuk memurnikannya terlalu pendek, mereka masih membutuhkan lebih banyak makanan dan perbaikan. Jika aku bisa menghaluskannya sampai sehalus sutra alam, aku akan bisa membentuk pelet pedang seukuran telur merpati. Qin Mu menghela nafas goyah dan mencengkeram gagang pedang-pedang bebas dengan kedua tangannya. Dengan putaran mendadak, 7.999 pedang itu langsung melebar keluar. Mereka tergantung di udara dengan ujung pedang menunjuk ke tengah lingkaran. Dia mengaktifkan cara Fresh Sword lagi, dan pedang terbang itu terbang dan menabraknya dengan dengungan sebelum menghilang ke dalam pedang ibu. Tabrakan menjadi lebih cepat dan lebih cepat karena semakin banyak pedang terbang menghilang dari udara. Semua orang berteriak takjub. Qin Mu sekarang menggunakan metode penyempurnaan lain untuk pelet pedang. Ada 2 metode untuk membuat pelet pedang. Yang pertama adalah memotong mereka semua menjadi pelet dengan ujung pedang menghadap pusat lingkaran.
Metode perbaikan ini memiliki persyaratan tinggi untuk aljabar dan banyak sekte pedang dari faksi Dao Sekte menggunakan metode semacam ini untuk memperbaiki pelet pedang mereka. Jenis kedua adalah menggunakan pedang ibu untuk menelan pedang anak. Menyimpan semua pedang anak di pedang ibu adalah metode penyempurnaan yang sebagian besar digunakan oleh sekte pedang di selatan. Varian kedua mengharuskan pedang ibu menjadi sangat fleksibel. Setelah memasukkan semua pedang anak di dalam, kedua tangan hanya perlu menggosok tubuh pedang ibu dan itu akan berubah menjadi pelet pedang. Ini tidak membutuhkan persyaratan tinggi untuk aljabar. Kedua metode ini memiliki kelebihan masing-masing. Pelet pedang yang dibuat dengan metode pertama memiliki waktu yang lebih mudah untuk mengeksekusi keterampilan pedang dan lebih cepat dalam bergerak, mengeluarkan formasi pedang kapan saja. Metode kedua menelan pedang bisa mengarahkan kekuatan pedang anak ke pedang ibu, yang memungkinkannya meledak dengan kekuatan kuat yang tidak normal. Kedua metode penyempurnaan ini tidak fleksibel. Itu salah satu atau yang lain. Tetapi pada saat itu, Kinmu telah mencoba mengakomodasi kedua metode, dan dia benar-benar berhasil. Sungguh luar biasa. Reputasi baik yang layak dari nomor 2 di dunia dalam pemurnian senjata. Si Yunxiang menghela nafas. Betapa aku berharap bisa menyaksikan bagaimana ahli nomor 1 di dunia memurnikan senjata. Betapa brilian tekniknya. Kinmu telah mengumpulkan lebih dari 2000 pedang ketika dia mulai merasa bahwa dia tidak tahan lagi. Setelah mengoperasikan begitu banyak pedang berulang kali, ki vitalnya benar-benar dikosongkan. Dia berhenti memegang pedang dan mengguncang tas taotie-nya. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya segera terbang seperti ikan dan masuk ke dalam. Meskipun pelet pedangnya sudah selesai, satu-satunya hal yang bisa dia gunakan hanyalah tas taotie sebagai kantong penyimpanan karena berat pedang terlalu besar. Sebuah pelet pedang yang memiliki jari-jari 3 kaki terlalu mengejutkan, dan dia juga tidak akan bisa mengangkatnya. Saya awalnya sedikit iri dengan pelet pedang gembala itu, tapi sekarang saya tidak merasakan hal semacam itu, kata Ling Yuxiu dengan suara rendah sambil menahan tawa. Meskipun senjata rohnya bagus, dia tidak akan bisa menggunakannya. Si Yunxiang mengangguk. Bahkan jika dia bisa mengangkat mereka, ki vitalnya akan hilang setelah beberapa ayunan. Kinmu menggantung karung taotie kembali di celananya. Namun, meskipun karung taotie dikatakan mampu menghilangkan gaya magnet, karotinya tidak terbuat dari kulit taotie asli. Karena itu, beberapa kekuatan magnet masih mempengaruhi pedang terbang. Karung taotie datang dengan berat 100 pound dan menyeret celananya ke bawah. Master Sekte Besar Kinmu membuka kantung taotie dengan wajah hitam dan mengambil beberapa tali benang emas untuk membuat 2 tali ke kantung taotie. Ini memungkinkan dia untuk membawanya di punggungnya seperti ransel kecil. Suara memukul yang jelas terdengar, dan wajah Si Yunxiang memerah saat dia menggosok pantatnya. Kinmu telah memberikan tamparan keras ke belakangnya ketika tidak ada yang melihat. Master kultus yang hebat tahu dia telah memainkan beberapa trik pada bahan yang digunakan untuk memperbaiki pedang untuk membuatnya begitu berat. Ling Yuxiu memandang dengan bingung tetapi tidak bertanya apa-apa. Dia berkata, saudaraku sudah pergi selama beberapa bulan, jadi aku khawatir dia sudah mencapai perbatasan selatan. Apa kita masih akan bergegas? Kinmu menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan menemukan putra mahkota. Kingman Pass berada tepat di utara biara badai petir besar dan tidak jauh dari sini, jadi saya akan mengunjungi lembah hantu. Chapter 298. Kunjungi lembah hantu? Ling Yuxiu ragu-ragu dan berkata, nenek buyut keluarga Si mengatakan bahwa lembah hantu sangat berbahaya dan bahkan para ahli Heavenly Senchul serta dukun besar dan raja-raja dukun Istana Emas Roland telah menemui bencana. Korban ketika mereka menjelajahi tempat itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan di sana sendiri? Kinmu tidak mengubah niatnya. Tempat itu mungkin terkait dengan kelahiran saya, jadi tidak peduli apa, saya harus mengunjunginya. Ini adalah masalah pribadi saya dan tidak terkait dengan pemujaan suci, karena tidak terkait dengan Anda berdua. Saya akan baik-baik saja pergi ke sana sendiri. Dia berjalan keluar dari pabrik dan memanggil Naga Kilin. Naga Kilin, yang telah tidur di luar, segera berdiri ketika mendengar Kinmu. Dia menenangkan diri dan bertanya, apakah hari berikutnya sudah? Apakah ini waktunya makan? Kinmu melompat ke punggungnya dan berkata dengan tidak menyenangkan, ini bukan hari berikutnya. Apa yang bisa Anda lakukan selain tidur dan makan? Ayo pergi ke Kingman Pass. Naga Kilin menguap dan awan api tumbuh di bawah kakinya ketika ia mulai berlari ke utara. Cul-cul, kamu menjadi lebih gemuk lagi, kamu 200 pound lebih berat dari sebelumnya. Kinmu sangat marah dan memarahi, omong kosong. Hanya untuk memperhalus pedang itu, aku semakin kurus belakangan ini.
Lagi pula, pedang di dalam karungku paling banyak 100 pound atau lebih. Kaulah yang jelas-jelas menjadi lebih gemuk. Ling Yuxiu dan Si Yunxiang berlari keluar untuk melihat naga kilin sudah di udara dan lebih dari 10 mil ke kejauhan. Si Yunxiang mengerutkan kening. Bahkan jika kamu benar-benar ingin pergi, kamu harus bersiap untuk itu. Orang yang ternaknya terlalu gegabah, dia meremehkan bahaya lembah hantu. Si Yunxiang menggosok pantatnya lagi. Tamparan Kinmu telah sulit, dan dia masih merasakan pantatnya membakar dengan rasa sakit. Bagaimana mungkin kurangnya ahli dalam Heavenly Senchul? Sejak kami diculik oleh Long Jiaonan, Raja Surgawi Yu dan Raja Surgawi Si tidak lagi merasa tenang sehingga mereka pasti dekat. Jangan khawatir, jika dia menghadapi bahaya, mereka tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa. Sayang sekali. Dia jatuh ke dalam linglung dan tiba-tiba berkata, jika guru kultus suci meninggal di lembah hantu, orang suci itu secara alami akan menggantikannya. Sayang sekali aku tidak pergi bersama dengan guru pemujaan, kalau tidak master pemujaan suci pasti sudah mati di lembah hantu. Ling Yuxiu menjadi waspada dan menyeringai, Vixen kecil, jika kamu berani menyentuh yang sapi kawanan, aku akan mematahkan kakimu. Si Yunxiang terkekeh. Si kecil nakal, aku sudah lama melihatmu sebagai duri di sisiku. Kamu telah menjadi penghalang bagiku dengan bertahan di sekitar ketua kultus dengan payudara besar milikmu, mengambil kesempatanku untuk menyerang ketika aku mau. Kedua gadis saling menatap di mata dan menemukan yang lain benar-benar menjengkelkan. Keduanya kemudian berbalik, berdiri dengan punggung saling berhadapan. Tatapan Si Yunxiang berkedip, dan Thousand Silks diam-diam menyebar dan menembus ke tanah seperti ular roh halus, menyelinap ke arah Ling Yuxiu. Pada saat ini, 9 naga di belakang punggung Ling Yuxiu juga diam-diam meregangkan tubuh mereka, dan sisik naga menggeser posisi mereka diam-diam. Pisau tajam muncul dari cakar naga, dan senjata roh berbentuk naga diam-diam terbang ke arah Si Yunxiang. Aku sudah lama menemukanmu menjengkelkan. Kedua gadis itu meledak pada saat yang sama dan dengan kejam mengeksekusi gerakan mereka. Gaun Ling Yuxiu terpisah oleh Thousand Silks saat dia menghindari daging cincang. Sementara itu, tubuh Si Yunxiang berkeliaran seperti kupu-kupu, menghindari serangan gabungan dari 9 naga. Tubuh Ling Yuxiu membalik terus-menerus, sampai dia membanting telapak tangannya di tanah. Kekuatan sihir yang mengerikan meledak, dan tanah bergetar hebat ketika pilar-pilar batu menerobos bumi, memaksa Si Yunxiang terbang ke udara. Ling Yuxiu melayang ke udara dengan beberapa langkah dan mengulurkan tangannya untuk meraih 9 naga senjata. Seketika, kilat dan api berkumpul di Nine Dragon's Hammer, dan dia menabraknya. Aku bilang aku akan mematahkan kakimu dan aku pasti tidak akan memakan kata-kataku. Si Yunxiang terkekeh, dan Thousand Silks datang menusuk di punggung Ling Yuxiu. Benang pedang perak tiba-tiba melebar dan menebas ke kepala Ling Yuxiu seperti ular yang jauh lebih baik. Bagaimana kemampuanmu dibandingkan dengan Fozi? Akan mematahkan kakiku? Aku akan memenggal kepalamu dulu. Banyak murid Heavenly Crafts Hall berjalan keluar dari pabrik dan mengangkat kepala untuk melihatnya. Mereka bisa melihat dua wanita bertarung dengan sengit di langit, lalu Si Yunxiang dihancurkan, membuat semua murid Heavenly Crafts Hall kaget. Mereka tidak tahu apakah mereka harus pergi dan membantu. Mereka kemudian melihat Si Yunxiang menjadi tidak terlihat dan muncul di belakang Putri Yuxiu, menyebabkannya muntah darah. Ini bukan sesuatu yang bisa kita susahkan, kata seorang Master Dupa. Sehubungan dengan masalah kecemburuan, tidak peduli pihak mana yang kita bantu, kita tidak akan bisa membenarkan diri kita sendiri kepada guru kultus, jadi mari kita perlakukan saja karena kita tidak melihat apa-apa. Semua orang mengangguk dan pergi. Kecepatan kaki naga kilin tidak lambat, dan dia mencapai Kingman Pass pada malam hari. Namun, suasana di sana terasa menindas. Komandan Kepala Bian Zenyun dari Kingman Pass adalah teman lama dengan Kinmu dan segera datang untuk menyambutnya. Bagaimana tabib ilahi punya waktu untuk datang ke sini? Saya berencana untuk mengunjungi lembah hantu, jelas Kinmu. Sekarang sudah gelap sehingga aku tidak bisa memasuki reruntuhan besar. Jadi aku ingin beristirahat di Kingman Pass untuk semalam. Jenderal, bagaimana situasinya sekarang? Bian Zenyun menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Situasinya suram. Beberapa bulan ini, Barbarian di Empire telah meningkatkan jumlah pasukan mereka, dan semakin banyak praktisi kuat telah muncul di Istana Emas Roland. Saya pernah mendengar bahwa utusan Kekaisaran Barbarian diam-diam telah kembali ke padang rumput. Jadi sepertinya Kekaisaran Barbarian berencana mengirim pasukan mereka melawan perdamaian abadi ketika kita lemah. Dalam beberapa hari terakhir, aku telah melihat beberapa orang di sisi lain perbatasan yang sepertinya datang dari Wolfstore Country.
Baru-baru ini, pengintai yang dipasang dari suku barbar bahkan sering keluar untuk berlari di sekitar daerah antara dua perbatasan kita dengan aura arogan. Saya takut. Dia memiliki ekspresi khawatir. Aku sudah mengirim orang untuk melapor ke Kaisar secepat mungkin. Jika suku barbar menyerang, kekuatan militer Kingman Pass saja tidak akan cukup untuk bertahan. Tabib ilahi Kinmu, dengan benar, aku seharusnya mengirim para ahli untuk mengantarmu ke lembah hantu, tapi aku benar-benar tidak bisa memobilisasi siapapun. Kinmu tersenyum. Jenderal harus mementingkan situasi umum, tidak perlu khawatir tentangku. Aku hanya akan pergi ke lembah hantu dan bukan ke padang rumput, jadi aku tidak akan memiliki konflik dengan suku barbar. Langit sudah gelap, kegelapan telah menyerbu daratan. Kinmu melihat ke kejauhan dan melihat sinar cemerlang bersinar ke langit dari perkemahan musuh 100 mil jauhnya, menembus kegelapan seperti siang hari. Ketika datang ke pagi hari, Kinmu bangun dan mandi sebelum makan sarapan dan memberi makan kilin naga. Bian Zhenyun mengirimnya keluar dari jalan sambil mengatakan, "Tabib ilahi, saya tidak akan bisa mengirim Anda lebih jauh. Jika tidak, musuh akan mengambil kesempatan ini untuk memobilisasi pasukannya. Saya hanya bisa meminta pengintai yang dipasang mengikuti Anda dari jauh sebagai pendamping. Berhati-hatilah dalam perjalananmu." Kinmu mengucapkan terima kasih dan duduk di punggung naga kilin, berlari menuju zona lidah bebek yang berada di antara dua kerajaan. Di belakangnya, pengintai yang dipasang dari Kingman Pass mengikuti dari jauh sambil menunggangi semua jenis binatang aneh dan datang ke zona lidah bebek yang berada di tengah dua negeri. Sisi yang berlawanan juga telah mengirim beberapa pria dan kuda yang berpakaian aneh. Mereka menunggang binatang buas aneh yang tampak seperti unta dengan sayap. Mereka kemungkinan besar adalah pengintai yang dipasang di Barbarian di Empire. Kedua belah pihak bertemu satu sama lain dan membuat gerakan mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Pelet pedang dan pisau memenuhi langit dan berdentang saat bertabrakan. Pengintai yang dipasang di Kingman Pass tiba-tiba membuka beberapa botol labu, dan awan-awan langsung mengalir keluar, mencakup radius lebih dari 10 mil. Pandangan seseorang kemudian hanya bisa melihat jarak 30 yard atau lebih. Kedua belah pihak langsung kehilangan jejak satu sama lain dan keheningan langkah jatuh di medan perang. Kinmu membuka mata langit hijau, dan tatapannya menembus kabut untuk membantunya menentukan jalannya. Naga kilin pergi ke bagian belakang zona lidah bebek di bawah naungan kabut. Kaisar memang mendengarkan saran saya dan menjaga awan dan kilat untuk digunakan sebagai senjata. Bahkan dengan begitu banyak tentara yang ditempatkan di Barbarian di Empire, mungkin akan sangat sulit bagi mereka untuk menerobos Kingman Pass. Zona lidah bebek sangat panjang dan membentang sejauh 1000 mil, sampai ke reruntuhan besar. Ketika datang ke waktu malam, ini adalah penghalang yang memisahkan kedua kekaisaran. Saat memasuki Great Ruins, bahaya terbesar adalah kegelapan. Kinmu adalah orang yang ditinggalkan yang lahir di reruntuhan besar dan secara alami tahu hal-hal yang harus diwaspadai, sehingga ia mengamati pemandangan yang lewat untuk hal-hal seperti reruntuhan dan patung-patung batu. Jika dia tidak bisa kembali ke Kingman Pass sebelum gelap, dia harus menghabiskan malam di Great Ruins, jadi dia harus mencari tempat untuk menetap. Zona lidah bebek sangat sunyi. Bahkan seekor burung pun tidak bisa terlihat di sepanjang jalan. Kinmu memiliki ekspresi muram. Jika bahkan seekor burung tidak terlihat, itu berarti tidak ada tempat yang aman di sini. Bahkan binatang buas dari Great Ruins tidak bisa hidup di sini ketika datang ke waktu malam. Dia melewati sebuah danau yang biru seperti safir. Permukaan danau itu sangat tenang dan tidak memiliki riak sama sekali. Ini adalah danau yang mati dan tidak ada ikan atau udang di dalamnya. Tidak ada tempat untuk menghindari kegelapan di danau. Kinmu menenangkan diri dan terus maju. Tanpa dia sadari, Kili Naga berjalan keluar dari zona lidah bebek dan pegunungan di sekitarnya secara bertahap menjadi terjal. Sebuah jurang muncul di depan mereka. Kinmu duduk di belakang naga kilin dan melihat bahwa pohon-pohon di jurang tumbuh secara vertikal dan horizontal. Beberapa dari mereka tumbuh di tebing, tampaknya melarikan diri dari gaya magnet bumi. Pohon-pohon yang tumbuh secara horizontal menutupi langit di atas jurang. Sepertinya dia memasuki dunia yang terbalik, di mana tebing adalah tanah. Pohon-pohon tebal sangat kuno dan beberapa bahkan tidak bisa dipeluk oleh puluhan orang. Akar pohon-pohon ini terjalin seperti naga dan fosforensi dari Will the Wisp bisa dilihat di bawah akar. Ada tulang-tulang binatang buas besar di sana, tapi Kinmu tidak bisa mengenali siapa mereka sebelumnya. Yang aneh adalah mayat dan tulang berada di tebing dan tidak di dasar jurang. Daun-daun yang jatuh juga tidak mengambang ke dasar jurang tetapi mendarat di tebing. Jurang ini anehnya bersih tanpa dedaunan atau cabang yang terlihat.
Naga Kilin secara tidak sengaja menabrak batu besar yang melayang di udara, dan batu itu berputar ke satu sisi tetapi masih tetap melayang di udara. Di jurang di depan, batu-batu dari segala ukuran melayang. "Cul-cul, kita harus memasuki lembah hantu, kan?" tanya Naga Kilin dengan suara rendah. Kinmu mengangguk. "Kita harus. Tidak ada bentuk kehidupan lain di sini yang membuatku gelisah." Saat dia mengatakan ini, dia mendengar suara datang dari depan mereka. "Kamu selalu suka memakannya mentah-mentah, tapi aku suka mereka matang, setelah dipanggang di atas api ketika minyak menetes, berakhir di dalam." Ada beberapa orang yang datang selama beberapa hari ini dan semuanya terasa enak, namun Anda ingin memakannya mentah. Apakah kamu tidak terlalu kotor? Medium well tidak baik, tidak ada perasaan segar dan lembut. Yang terbaik adalah memanggangnya di atas api sebentar sampai rambut mereka dibakar. Ini paling enak saat mereka menjerit saat kamu memakannya. Omong kosong, medium adalah yang paling enak. SSST, diam, ada orang di sini. Kinmu dieksekusi teknik api Marquis benar Mars dan berubah menjadi bentuk Mars Saffron. Naga Kilin membawanya ke depan, datang ke tempat dari mana suara itu berasal. Kinmu melihat sekeliling dan sedikit terkejut. Suara-suara itu datang dari sini, tetapi dia tidak bisa melihat siapapun yang bisa berbicara. Hanya ada lubang api besar di tebing dengan dukun besar dari Istana Emas Roland sedang dipanggang. Dukun besar itu memiliki kultivasi yang dalam dan belum mati. Namun, kekuatannya telah habis dengan dipanggang, dan dia membuka matanya dengan lemah untuk melihat Kinmu dan Kilin Naga. Pohon-pohon tiba-tiba bergerak, dan dua kelelawar besar berbulu putih menggantung dari satu pohon. Dengan kepala di bawah dan kaki di atas, mereka memandang Kinmu dari tepat di depannya. Dua kelelawar putih berbulu sangat kuat, dengan otot-otot di seluruh tubuh mereka. Lengan mereka disilangkan di depan dada mereka, sementara mata mereka mengungkapkan cahaya putih yang tampak seperti api putih yang mengalir di mata mereka. Hati Kinmu melompat sedikit. Dua kelelawar besar ini adalah varian dan sangat menakutkan. Mereka tidak lagi memiliki udara iblis di sekitar tubuh mereka, setelah mengganti itu adalah aura yang seperti para dewa atau setan. Mereka harus menjadi keturunan dewa atau iblis. Mereka bukan manusia. Salah satu kelelawar besar menarik dirinya kembali ke puncak pohon. Killjoys. Saya pikir ada lebih banyak manusia. Kelelawar besar lainnya juga menarik tubuhnya kembali, dan Kinmu buru-buru bertanya, "Dua teman Dao, bagaimana kabarmu?" Daun berdesir, dan dua kelelawar besar menggantung lagi. Mereka masih menyilangkan tangan di depan dada mereka dan berkata serempak, "Bagaimana kabarmu?" "Namun, ini bukan untuk Anda, kami menangkapnya sendiri." Jika Anda memiliki kemampuan, pergi dan tangkap manusia Anda sendiri. Masih ada beberapa di lembah. Kinmu segera tersenyum. Adik kecil ini telah menjadi vegetarian sejak lahir. Dua kelelawar besar segera merasa nyaman, dan Kinmu berkata, "Adik kecil ini dari luar." "Dua teman Dao, apakah lembah aman untuk menginap di malam hari?" Salah satu kelelawar tersenyum dan berkata, "Tidak heran Anda terlihat asing. Lembah ini sangat aman." Kinmu menghela nafas lega dan berterima kasih pada dua kelelawar. Mereka menyusut tubuh mereka dan muncul di samping api unggun sekali lagi, menunggu dukun besar untuk dimasak. Baru saja sapi itu tampaknya memiliki garis keturunan Mars, tapi sayang dia tidak akan lezat. "Manusia adalah yang terbaik, enak dan berair," salah satu kelelawar berkata sambil menatap api. Kelelawar yang lain mencibir dan berkata, "Jadi mengapa kamu menyakitinya? Kamu jelas tahu betapa berbahaya lembah itu." Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.